wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sehat walafiat, baik tanpa kurang suatu apapun. Selamat datang Ibu Yani dan Ibu Hajar. Kali ini kita akan mengadakan kucing mengenai beberapa hal yang merupakan permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi oleh kucing, yakni Ibu Hajar nantinya. Dan di sini saya selaku pembawa acara sekaligus nanti saya akan mengamati jalannya diskusi antara Ibu Yani dengan Ibu Hajar. Silakan masing-masing ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Menurut Habitat untuk waktu yang telah diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mulyani. Kali ini saya akan menjadi coach untuk rekan saya Ibu Hajar. Ya, terima kasih. Semoga silakan. Saya dari Hajar ya, dari TKI TKI. Ya, alhamdulillah. Jadi pembicaraan diskusi kali ini antara Ibu Yani dan Ibu Hajar masing-masing adalah guru dari Taman Kanak-kanak. Dan saya sendiri, mohon maaf tadi belum memperkenalkan, saya Ibu Nur Hamidah, nanti bertugas sebagai pengamat dan sekaligus memandu jalannya diskusi kali ini. Monggo dipersilahkan. Hajar gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Yani sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Iya. Kemarin katanya mau ketemu sama saya. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya Bu Yani, saya tuh pengen apa ya, sharing aja lah. Ada permasalahan di kelas saya, dan terutama di kelas B3. Mungkin Bu Yani bisa menyampaikan solusi atau kita sharing aja lah Bu Yani seperti itu. Oke, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Yani, tempat saya, kelas saya B3 itu kan jumlahnya anak 23. Ya. Nah, salah satunya ada namanya Mas Vano. Nah, Mas Vano ini kalau pengamatan saya selama mendampingi Mas Vano di kelas B3 ini, dia cenderung memiliki apa ya Bu Yani, sifat kayak destruktif gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi contohnya misalnya pas waktu kegiatan kami tentang kreativitas, membentuk dari Lego. Nah, di situ Mas Manu itu mungkin karena kreativitasnya itu kurang dibanding temannya yang lain, dia itu pengen seperti temannya tetapi tidak punya kemampuan. Akhirnya dia itu rasa pengen rebut gitu loh Bu Yani sama temennya. Jadi misalnya temennya sudah membuat ada 2 bentuk, misalnya karakter seperti kucing, seperti bunga atau yang lainnya. Lah Mas Fahri ini nggak bisa gitu loh. Otomatis dia langsung pengennya tuh rusak gitu punya temennya seperti itu. Bu Yani. Kira-kira Bu Hajar sudah selama ini untuk merubah sikap Mas Vano itu sudah melakukan sesuatu belum? Sudah Bu Yani, saya mencoba sebelum kegiatan gitu ya Bu Yani, sebelum melakukan kegiatan itu saya sudah membangun di kelas itu dengan keyakinan kelas. Artinya di situ saya membuat seperti kesepakatan bersama, nanti kalau ada kegiatan kreativitas membuat Lego atau bagaimana, nanti silakan anak-anak itu membuat dengan caranya sendiri, tidak seperti punya apa ya istilahnya, kalau orang dewasa itu ide gitulah Bu Yani. Nah, kalau si Vano ini secara ide tidak bisa dan sebagainya. Terus saya membuat kesepakatan. Pertama, misalnya tidak boleh merebut punya temannya. Yang kedua, tidak boleh merusak hasil karya dari teman. Di antaranya itu Bu Yani, tentang keyakinan kelas yang saya bangun di kelas D3 itu. Nah, dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, adakah efeknya untuk si Mas Vano tadi? Ada Bu Yani, karena di akhir keyakinan kelas itu saya sisipkan poin kalau seandainya istilahnya dalam kegiatan itu kok anak sesuai dengan kesepakatan bersama, guru akan mengapresiasi meskipun hanya satu bintang lah, taruhlah bintang prestasi atau apa. Nanti kalau sudah dia bisa mengikuti aturan itu, saya suruh menempel gitu loh Bu Yani. Nah, dengan cara seperti itu pertama kali. Begitu. Nah, terus selain yang telah dilakukan Bu Hajar tadi, adakah hal-hal yang misalnya
pencetus dari sikap Vano yang seperti itu, misalnya adakah permasalahan di rumah atau dengan teman-temannya gitu? Ya, ada Bu Yani, karena pas waktu kami melakukan visit di rumah gitu, saya ngobrol sama mamanya itu. Mamanya itu kan kalau kerja ya maklum ya Bu Yani, karena mamanya itu kerja jualan ayam di pasar itu. Nah, otomatis dia kayak ayahnya sendiri juga usaha material itu loh, otomatis kan papi harus berangkat. Nah, dia kakaknya juga sudah mengurus dirinya untuk persiapan sekolah. Nah, Vano ini setiap harinya itu kan sama simbahnya dalam mempersiapkan persiapan sekolahnya. Otomatis kan dia serba pelayanan. Nah, disitulah efeknya di sekolah itu dia pinginnya dilayani sama temennya, pengen membuat bentuk Lego itu ya pengen gambarnya koncone gitu loh Bu Yani. Jadi ada rasa tidak kreativitasnya itu muncul di situ, malah ngomong gitu loh, kalau orang Jawa itu bilang malas gitu loh. Itu faktor dari rumah. Yang kedua, dia karena di sekolah itu ya mungkin saya bukan bandingin, saya melihat di antara teman-teman kelas B3 itu Mas Fano itu memang kreativitasnya agak kurang, perlu dimotivasi lagi Bu Yani untuk menumbuhkan jiwa kreativitasnya itu memang perlu diasah terus, perlu direspon terus. Fano ini kurang gitu loh istilahnya dibanding kemampuan yang lainnya gitu. Kira-kira Bu Fajar punya nggak solusi untuk menghadapi perilaku Mas Fano yang seperti tadi? Nah, saya solusinya karena tadi ada faktor dari rumah juga ya Bu Yani, istilahnya faktor sebagai dia tidak pelayanan terhadap orang tua gitu. Saya mencoba karena suatu saat itu tak lagi kertas lipat gitu ya, tak bayar kertas lipat, di situ saya kasih di buku saya tulisi kerjasama ayah atau bunda di rumah untuk membuat bentuk dari bahan kertas lipat. Nah, di situ kan saya pengen rasa tahu dari saya kerjasama di rumah selain di sekolah itu seperti apa. Nah, di situ hasilnya paginya itu saya cek ternyata Mas Fano bisa ditulis sama mamanya. Alhamdulillah Bu Fajar, hari ini Mas Fano tadi malam sudah belajar melipat, membentuk. Nah, seperti itu. Nah, cukup. Mohon maaf ya Bu Fajar, agak sedikit ada tamu tadi ya. Oke Bu Yani, ya silakan. Ya. Tadi setelah Bu Fajar melakukan solusi tadi, kira-kira berapa persen itu yang tingkat keberhasilan yang sudah tercapai pada Mas Fano? Nah, tadi kan pertama saya mencoba tentang kompetisi, ternyata berhasil gitu ya Bu Yani. Terus yang kedua dengan cara mengapresiasi dengan bintang prestasi itu. Nah, saya persentase itu Mas Fano itu keberhasilannya sudah 70 sampai 85% Bu Yani. Nah, seperti itu sudah berhasil gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan ini kurang, istilahnya hanya kurang sedikit untuk persentase ke 100% ya. Iya. Nah, itu kira-kira Bu Fajar akan melakukan perbaikan lagi, kira-kira mau kapan nih? Jadi biar persentase target yang akan dicapai Bu Fajar terlalu. Ini kan baru berjalan 1 pekan ini ya Bu Yani ya. Nah, saya akan mencoba, saya punya target tahap pertama sepekan ini dulu saya amati, ternyata sudah ada perubahan Fano. Nah, nanti kalau sudah pekan kedua saya mau mencoba sampai pekan keempat, otomatis kan dalam kurun waktu 1 bulan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan nanti akan saya evaluasi lagi tentang si Fano ini Bu Yani. Nah, tentang seberapa kemajuan akan perkembangan persentase keberhasilan untuk si Fano tadi. Oke, baik, berarti untuk rencana aksinya itu Bu Fajar akan melakukan lagi mulai pekan ini ya? Iya, biar. Oke, kalau seperti itu berarti kita lihat tunggu 1 bulan lagi keberhasilan Mas Fano apakah akan tercapai 100% atau apakah akan ada peningkatan lagi? Iya, biar seperti itu target saya. Oke, baik Bu Fajar. Semoga dengan solusi-solusi yang tadi sudah Bu Fajar kemukakan bisa tercapai ya target untuk perkembangan Mas Fano ya. Iya. Seperti itu. Semoga sukses ya. Amin. Terima kasih ya Bu Yani ya. Alhamdulillah, demikian tadi diskusi antara Ibu Yani dengan Ibu Fajar sudah berlangsung dengan sangat bagus. Menurut pengamatan saya, pada bagian tujuan, apa yang menjadi tujuan dari Ibu guru berdua ini sudah sangat oke. Artinya, tadi Ibu Fajar mempunyai permasalahan dan akhirnya
Ibu Fajar menjadi lega karena apa yang dikemukakan Ibu Fajar itu membuat hati Ibu Fajar, pikiran Ibu Fajar menjadi plong, menjadi tenang, dan akhirnya bisa melangkah untuk mengatasi anak yang tadi bermasalah. Yang kedua, untuk pertanyaan dari Kut itu sudah sangat bagus, artinya mengarah semua, mengarah ke perbaikan ke depannya itu bagaimana. Jadi semoga apa yang menjadi solusi yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Fajar lebih lanjut nanti itu akan berhasil dan tercapai, bisa mengubah anak yang tadinya kurang dalam hal aktivitasnya atau pembelajarannya itu, anak tersebut menjadi tambah lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu masalah Kut itu sudah memberikan pertanyaan yang membuat Kut merencanakan hal-hal yang untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi rencana tindak lanjutnya sudah Ibu Yani berikan, ya, dan Ibu Fajar sudah mempunyai rencana tindak lanjut yang sangat bagus. Insya Allah nanti akan anak itu akan berubah dengan penuh keyakinan dilaksanakan, insya Allah akan berubah. Terakhir, untuk komitmen terhadap rencana yang diambil, ternyata Coach yakni Ibu Fajar tadi sudah meyakini akan keputusannya dalam itu merupakan solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Saya kira demikian diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini dapat bermanfaat, membawa hasil demi kebaikan dalam pembelajaran kita, dan anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak harapan bangsa, dan semoga menjadi anak yang soleh dan solikah. Terima kasih Ibu Yani dan Ibu Fajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu roda. Wih, kok yang nggak ternyata suwe ya? Saya Bu.